Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, sha'imin wal sha'imat, rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita menceritakan peristiwa gaib yang terjadi di bulan Ramadan. Idza jaa syahrul Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, ya, kata Rasulullah, futihat abwabuhul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa khulaqat abwabuhun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wasufisadi sayatin, dan diikat setan-setan atau dibelenggu setan-setan. Melihat hadis ini barangkali kita akan mengartikan secara harfiah, ya. Dan banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika ada statement Rasulullah ini, gitu. Kalau kita membaca baik-baik, merenungi apa maksud dari Rasulullah menceritakan peristiwa ini yang kita sendiri tidak bisa melihat dan membuktikannya, gitu. Dan kita yakini bahwa berita ini benar adanya karena Rasulullah adalah manusia yang jujur, ya, as-siddiq, yang tidak mungkin mengucapkan perkataan bohong dari mulutnya, karena segala yang dikatakannya adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah, jika datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, pintu surga dibuka. Saya kira ini bernada motivasi atau mengajak, atau lebih tepatnya juga berstatement bahwa bulan Ramadan ini adalah kesempatan, ya, untuk meraih sebanyak-banyaknya kesempatan dan peluang supaya kita dapat menjadi penghuni surga. Sehingga dimungkinkan bahwa secara gaib, ya, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa ketika bulan Ramadan ada dan kamu berada di dalamnya, maka laksanakan saja segala perbuatan dan amal yang bisa menjadikanmu menuju jalan ke surga dengan izin Allah. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah, ya, wa khulqat awabun nar, ditutup pintu neraka. Ini juga motivasi bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan dosa tidak diperkenankan. Tidak, kalau bisa jangan dilakukan sama sekali di bulan Ramadan selama sebulan penuh, baik berupa yang kecil-kecil, baik atau yang besar-besar, baik juga dari lisan, dari perbuatan, atau dari pikiran. Hilangkan semua, sehingga kalau bisa kita lakukan itu, tidak ada orang yang ingin mengambil kesempatan untuk masuk ke neraka, sehingga pintu neraka tertutup. Artinya memotivasi kita bahwa kita ditolak untuk masuk neraka karena kita lebih pantas untuk menempati surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, masalah yang ketiga ini, wasifidatis sayatin, dan ketika datang bulan Ramadan, selain pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, Rasulullah juga mengupakan dan setan-setan diikat. Ini banyak pertanyaan, ya. Kalau setan udah diikat di bulan Ramadan tuh, kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat? Gitu ya. Nah, begini, banyak sekali pendapat mengenai hal ini, namun saya mencoba saja memakai dalil akli untuk memahami mengapa ada berita bahwa setan diikat. Kita jangan melihat setan diikat secara harfiah, setan diikat, karena itu juga tidak akan pernah mampu kita buktikan secara empirik bahwa setan yang
asal mula penciptaannya dari jin itu diikat, kemudian dia menjadi tahanan Allah, kira-kira begitu kan. Sehingga tidak mungkin ada orang yang berbuat maksiat, karena berbuat maksiat selalu datangnya dari setan. Ada juga benarnya teori ini, tapi yang sebenarnya adalah ini merupakan reminding, peringatan dari Rasulullah bahwa setan-setan diikat itu artinya tidaklah diizinkan seorang yang hadir di bulan Ramadan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan-perbuatan setan. Dia diikat, tapi tidak diikat pengaruhnya. Jadi masih ada pengaruhnya. Sama dengan seekor anjing yang diikat dengan tali 5 meter. Kalau kita berani-berani untuk mendekat ke anjing yang diikat, karena kita merasa udah aman, dia tidak akan pernah menghampiri kita. Tapi kita jangan coba-coba masuk ke dalam lingkaran yang masih terjangkau oleh tali itu. Pasti kita kena juga pengaruhnya. Sehingga maksud Rasulullah untuk mengatakan bahwa setan diikat di bulan Ramadan adalah setan memang diikat. Ya. Dan memang pengaruhnya ada. Perbuatan maksiat berkurang di bulan Ramadan. Tetapi pengaruh dari setan, jejak setan, langkah setan masih tetap ada dan kita harus waspada. Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah setan. Apabila kamu mengikuti langkah setan, padahal tahu bahwa setan sudah tidak ikat di bulan Ramadan, maka kamu harus ketahui bahwa setan itu langkahnya saja itu akan selalu menyuruh kita kepada perbuatan yang keji dan mungkar, dan akan mencegah kita dari perbuatan yang ma'ruf. Demikian, waspadalah, dia diikat, tapi pengaruhnya masih melekat di dalam diri kita masing-masing. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.